إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang kita ambil dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah pada malam ini kita masuk pada hadis nomor 14 tentang halalnya darah seorang muslim. Kapan dia, tentang haramnya darah seorang muslim dan kapan hal tersebut menjadi halal. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya seorang muslim atau setiap orang yang sudah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Azza wa Jalla, maka berarti dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, ya, insya Allah dia akan mendapatkan hak-hak yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah sebutkan dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW? Bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allahi?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sesungguhnya hak Allah kepada para hambanya adalah agar hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Dan hak Allah kepada hambanya adalah Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak berbuat kesyirikan atau tidak menyekutukannya. Ini hak Allah kepada hamba dan juga hak hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap orang muslim, jika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah nanti pada hari kiamat akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya ikhwan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW juga pernah bersabda mengatakan bahwa beliau SAW bersabda mengatakan, "Yudkhilullahu ahlal jannah al-jannah wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi." Nanti pada hari kiamat Allah akan memasukkan penduduk surga ke dalam surga dan ia berhak memasukkan siapa saja ke dalam surga tersebut. Wa yudkhilu ahlan nar an-nar. Kemudian Allah juga memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh." Lihatlah di dalam api neraka tersebut. Jika ada orang yang ada keimanan dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi, keluarkan ia, kata Allah Tabaraka Ta'ala. Maka mereka pun dikeluarkan, fayakhrujuna minha humaman qadim tahashu. Maka mereka pun keluar dalam keadaan sudah gosong, kata Rasulullah SAW. Ya, qadim tahashu. Kemudian fayulqawna fi naril hayat. Lalu mereka dibuang atau dilemparkan ke sungai kehidupan, yaitu di surga. Fatambutu fiha kama tambutul habbah ila janibis sail. Maka Rasulullah bersabda mengatakan, maka setelah dia dilempar ke sungai kehidupan itu, mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan atau kancang-kancangan yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi tumbuh baru lagi, kata baginda Rasulullah SAW. Nah ini ikhwan, hadis ini menjelaskan kepada kita
bahwa setiap orang yang bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu pasti masuk surga. Selama dia tidak membatalkan kedua syahadatnya tersebut dengan pembatal-pembatal keislaman. Kemudian itu di hari kiamat. Adapun di kehidupan duniawi ya ikhwan, orang yang muslim, orang yang bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia memiliki hak antara dia dengan muslim yang lainnya. Haknya adalah ya, dia harus dijaga kehormatannya, harga dirinya harus tidak boleh diganggu, harta benda yang dimilikinya tidak boleh diambil, jiwa raganya tidak boleh disia-siakan. Apa kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini? Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala an ibni Mas'udin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, athayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, tidak halal darah seorang muslim. Artinya seorang muslim tidak boleh dibunuh. La yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, athayyibu zani, orang yang pernah menikah atau orang yang masih dalam ikatan pernikahan kemudian melakukan perbuatan zina, maka di sini baru halal darahnya, baru boleh dibunuh. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, maka baru boleh dia dibunuh. Wat tariku lidinil mufariqu lil jamaah, dan yang ketiga kata baginda Rasulullah SAW adalah orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, orang yang murtad, meninggalkan agama Islam, masuk ke dalam agama yang lain, maka di sini baru boleh dia dibunuh kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin itu di sisi Allah sangat berharga sekali. Bahkan ia lebih berharga daripada dunia dengan seluruh isinya ini. Ia lebih berharga daripada emas dan perak. Jiwa seorang muslim itu lebih berharga daripada Ka'bah sekalipun. Apa kata baginda Rasulullah SAW? La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min mautin muslimin. Dunia ini dengan seluruh isinya hancur binasa, itu lebih ringan di sisi Allah daripada matinya seorang muslim karena terzalimi. Ini kata baginda Rasulullah SAW. Jadi dunia dengan seluruh isinya ini hancur semuanya, itu ternyata lebih ringan di sisi Allah daripada seorang muslim yang terbunuh karena terzalimi ya ikhwan. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah ya, tidak boleh bagi kita sembarangan untuk membunuh seorang muslim ya ikhwan. Haram bagi kita untuk membunuh saudara-saudara muslim. Bahkan kata Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang membunuh seorang muslim ya, maka baginya adalah neraka jahanam khalidina fiha abada, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Ini ancaman Allah tabaraka wa taala bagi orang yang membunuh seorang muslim. Jangankan membunuhnya ya ikhwan, kita mengambil hartanya saja secara zalim, uangnya kita ambil atau kita pinjam kemudian tidak kita kembalikan, nanti pada hari kiamat dia bisa menuntut kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Antum ingat baginda Rasulullah SAW tidak mau menyolati seorang sahabat yang gara-gara orang tersebut atau sahabat tersebut belum bayar utangnya 2 dinar. 2 dinar ya ikhwan, coba berapa dia 2 dinar? Ya, sedikit sekali 2 dinar tersebut. Rasulullah SAW ketika diperintahkan atau diminta oleh para sahabat untuk menyolati jenazah tersebut, beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Kata para sahabat yang pada saat itu, kata mereka, iya, dia punya hutang 2 dinar. Rasulullah keluar, tidak mau menyolatinya. Maka seorang sahabat bernama Abu Qatadah pun mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya aku yang akan bayarkan.
Utangnya akan dibayarkan kata Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah barulah beliau mau menyolatinya. Nah, ini ikhwan, hanya karena hutang saja Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan seorang sahabatnya. Bagaimana lagi kalau jiwanya yang jiwanya yang dihalalkan, dibunuh orangnya atau darahnya dialirkan. Bagaimana besar dosa tersebut ya ikhwan. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk gampang-gampang menghakimi orang lain, melempar rumah orang lain, atau merampok orang lain. Ini besar di sisi Allah Azza wa Jalla ya ikhwan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja maka jazanya, balasannya adalah jahannam, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan, ketahuilah sesungguhnya seorang muslim itu yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya boleh dibunuh pada 3 keadaan ini saja. Apa kata baginda Rasulullah SAW? La yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali karena sebab 1 dari 3 hal. Yang pertama, asayyibuz zani. Yang pertama adalah orang yang pernah menikah atau orang yang masih dalam ikatan suami istri kemudian melakukan perzinahan. Nah ini ya baru boleh dibunuh kalau keadaannya seperti ini. Tapi dengan syarat ya ikhwan, ya, dengan syarat bahwa mereka yang melakukan perzinahan tersebut benar-benar dilihat secara mata kepala, ada yang menyaksikan 4 orang. Ada 4 orang menyaksikan benar-benar bahwa kemaluannya itu masuk ke kemaluan perempuan tersebut. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan gambar saja? Tidak bisa. Bagaimana dengan video saja? Tidak bisa. Harus ada 4 orang yang menyaksikan perbuatan tersebut. Bagaimana kalau 2 orang? Juga belum bisa. Harus ada 4 orang yang menyaksikannya. Nah kalau ada 4 orang menyaksikan perbuatan zina tersebut dilakukan, dan ternyata orang yang berbuat zina itu adalah orang yang pernah menikah atau orang yang masih dalam ikatan suami istri, maka boleh dia dibunuh pada saat itu. Namun ikhwan, yang melakukannya bukan sembarang orang. Yang menegakkan hukum ini adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, melalui bagian-bagiannya, misalnya bagian Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar misalnya, atau bagian departemen agama ada yang melaksanakan bagian kisos misalnya, atau bagian roja misalnya. Maka mereka lah yang melaksanakannya, bukan sembarang orang. Kalau sembarang orang boleh melakukan, ini bisa bahaya, bisa kacau balau nanti keadaan kalau semua orang bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, ya, hukum rajam ini hanya bisa ditegakkan oleh pemimpin kaum muslimin yang sah, ya. Pemimpin kaum muslimin yang sah, misalnya seperti sekarang presiden punya kaki tangan, ya. Misalnya departemen agama lagi punya ada bagiannya lagi, misalnya untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar misalnya. Mereka lah yang berhak untuk melakukan penegakan hukum syariat tersebut, ya ikhwan. Ikhwan, kalau hukum ini dilaksanakan, kalau hukum ini ditegakkan, ya, maka tidak akan ada orang yang berani mengganggu istri tetangganya. Kalau hukum ini ditegakkan, tidak akan ada orang yang berani mengganggu anak gadis orang lain. Tidak akan ada yang berani. Tidak akan ada yang berani mengganggu mahasiswanya atau mahasiswinya atau siswanya. Tidak akan ada yang berani mengganggu. Kenapa? Karena jelas sekali hukumannya. As-sayyibuz zani. Orang yang pernah menikah, ya, orang yang pernah menikah atau orang yang masih ada dalam ikatan suami istri melakukan perzinahan. Bagaimana kalau misal pasangannya tersebut adalah orang yang masih gadis? Maka kalau dia masih gadis misalnya, maka dia hanya dipukul atau didera 100 kali, kemudian diasingkan ke tempat lain selama 1 tahun penuh. Tapi yang sudah pernah menikah, ya, dia akan direjam. Bagaimana bentuk direjam tersebut? Yaitu dia digalikan tanah,
kemudian badannya ditutupi dengan tanah, ditimbun dengan tanah, yang tersisa hanya yang terlepas hanya kepala saja, lalu dilempari dengan menggunakan batu, ya, dengan batu. Sesungguhnya pelaksanaan hukum rajam ini pernah terlaksana di zaman baginda Rasulullah SAW. Pada saat itu ada seorang wanita Al-Ghamidiyah melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki bernama Ma'iz. Ya. Ma'iz sadar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, lantas melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW bahwa dia pernah melakukan perbuatan zina tersebut. Ketika dia datang kepada baginda Rasulullah SAW, Rasulullah tidak serta-merta langsung memerintahkan sahabat untuk merejamnya, tidak. Rasulullah pertama menghindar terlebih dahulu. Ma'iz menghadap kepada Rasulullah SAW. Ketika Ma'iz ada di depan Rasul, Rasul menghadap ke tempat lainnya. Ma'iz menghadap ke hadapan Rasulullah SAW tadi. Rasulullah berpaling lagi. Ma'iz menghadap lagi ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, setelah 3 kali, Rasulullah baru memerintahkan kepada sahabatnya, coba tanyakan orang ini apakah dia lagi mabuk apa tidak. Ternyata ketika dia ditanya, ternyata dia tidak sedang mabuk. Ya, ternyata kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya lagi, coba tanyakan apakah ini orang waras apa tidak. Ternyata dia waras. Maka setelah semua itu sudah ditegakkan hujahnya, barulah orang tersebut direjam oleh Rasulullah SAW. Diikat badannya, ya, diikat badannya di atas tiang, ya, di atas tiang ada laki-laki, ya. Lalu dia dilempari dengan batu, ya, dengan batu sampai meninggal dunia. Adapun yang perempuan digalikan tanah, ya, dengan tanah, hanya kepalanya saja yang terlihat, lalu dilempari dengan menggunakan batu. Ya ikhwan, kalau ini ditegakkan, hukuman ini akan menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu, ya, bagi orang-orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu, sehingga tidak akan ada yang berani untuk melakukan perbuatan ini. Sekarang banyaknya terjadi pelacuran, banyaknya terjadi wanita-wanita penghibur di sana, ya. Karena hukum ini tidak ditegakkan. Karena hukum ini berlalu begitu saja. Walhasil, ya, tidak ada rasa takut terhadap perbuatan zina ini. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, la yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, athayyibu az-zani. Orang yang pernah menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina. Atau orang yang masih dalam ikatan suami istri kemudian dia melakukan perbuatan zina dengan wanita atau dengan laki-laki yang lainnya. Ikhwan, itu kalau laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, ancamannya lebih keras lagi, ikhwan. Apa ancamannya? Ancamannya adalah orang yang al-fa'il dan al-maf'ul, orang pelaku dan orang yang menjadi objek itu dibawa ke atas gedung yang tinggi, kemudian kepalanya di bawah begini, kemudian dijatuhkan dari gedung tersebut. Ini ancaman bagi LGBT, ikhwan. Ya, bagi LGBT, subhanallah, ya. Kalau ini ditegakkan hukum ini, nggak ada orang yang warna-warni, ikhwan. Nggak ada orang yang warna-warni, ya. Yang akan ada hanya laki-laki atau perempuan, ya. Laki-laki atau perempuan. Sekarang subhanallah, ya. Berbagai macam penyakit sudah Allah tabaraka wa ta'ala turunkan gara-gara dosa tersebut, namun belum juga membuat efek jerah. Seandainya hukuman ini ditegakkan, mungkin jerah mereka, ya ikhwan, ya. Mungkin jerah mereka. Karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan suatu hukuman tertentu, pasti ada kebaikan bagi orang tersebut dan juga bagi masyarakat luas. Ya, pasti ada kebaikannya. Baik itu berupa pembunuhan bagi orang yang berzina. Betul bahwa orang tersebut meninggal dunia, tapi dia menimbulkan efek jerah bagi orang yang akan melakukannya. Bagi orang yang akan berniat atau coba-coba ganggu orang lain, ganggu istri orang lain, tidak akan berani dia. Kenapa? Karena dia tahu, dia sadari akibatnya seperti itu, akan dibunuh, akan dirojam. Ngeri, ikhwan, ya, ngeri. Kemudian, wan nafsu bin nafsi,
Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu al-qisas, ya. Qisas, orang yang membunuh maka dia boleh dibunuh. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Wa inna lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya bagi kalian itu dalam qisas terdapat kehidupan, bahai orang-orang yang berakal, kata Allah tabaraka wa taala. Padahal kalau antum lihat, kalau kita lihat di dalam qisas itu ada orang yang dibunuh dan ada orang yang terbunuh. Misalnya kita tiba-tiba ya marah kemudian nabrak orang dengan mobil kita misalnya. Maka kita, bagaimana kita membunuh orang tersebut, kita akan dibunuh seperti itu. Atau dengan cara dipenggal lehernya dengan menggunakan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh algojo, ya, seperti itu. Allah tabaraka taala mengatakan wa inna lakum fil qisasi hayatun. Sesungguhnya bagi kalian di dalam penegakan syariat qisas tersebut terdapat kehidupan. Bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan kehidupan padahal ada orang meninggal dunia di situ? Karena orang yang melihat pelaksanaan hukum qisas itu ditegakkan tidak akan berani untuk coba-coba membunuh orang, ya kawan. Tidak akan berani dia memukul orang. Karena dia yakin kalau dia memukul orang, kemudian orang ini tidak terima misalnya, maka dia lapor kepada hakim. Nah, maka nanti hakim akan memberikan keputusan bagaimana dia memukul orang tersebut, dia akan dipukul oleh orang tadi. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel pada usia 21 tahun atau 19 tahun. Kita semua kenal siapa Muhammad Al-Fatih. Orang yang begitu berwibawa dari Turki, ya. Pernah dahulu beliau memiliki seorang insinyur dari orang Eropa bernama Espalatin, ya, Espalatin. Dia minta kepada insinyurnya ini, Espalatin, bikinkan aku masjid yang menaranya sekian tinggi. Menara itu kebetulan diambil dari negara yang jauh oleh Muhammad Al-Fatih. Ternyata setelah diberikan konstruksi masjid tersebut dibuat oleh Espalanti, ya. Kemudian setelah jadi konstruksinya disetujui, kemudian menara tingginya sekian, kemudian setelah itu dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, ternyata Espalanti ini memiliki perhitungan lain. Ternyata kalau menara tingginya seperti itu, ini bisa roboh, bisa mengakibatkan kecelakaan. Akhirnya Espalanti mengurangi menara tersebut, dipotongnya menara itu. Ketika Muhammad Al-Fatih tahu kejadian tersebut, dia langsung panggil Espalanti dan dia marah. Kenapa? Karena karena menaranya ini dipotong tanpa sepengetahuan dia, dan menara ini diambil dari negara yang jauh sekali. Muhammad Al-Fatih kemudian memotong tangan Espalanti. Potong tangan Espalanti. Espalanti orang Nasoro, ya, orang Nasoro, agamanya agama kafir dia tidak terima, dia lapor kepada qadhi, lapor kepada hakim. Subhanallah, betapa kagetnya Espalanti ini. Ternyata hakim tidak main-main, dipanggil Muhammad Al-Fatih. Ketika mereka sudah didudukkan dalam satu majelis, Espalanti berdiri di sini, Muhammad Al-Fatih berdiri di sini. Muhammad Al-Fatih tadinya duduk. Apa kata kata Al-Qadhi? Jangan duduk di situ, kamu harus berdiri dekat sini. Jadi dia tidak dianggap sebagai sultan. Didudukkan sama rata dengan orang yang melaporkannya. Subhanallah. Akhirnya diceritakan. Kemudian setelah Espalanti bercerita tentang hal tersebut, ya, ternyata sekarang giliran Muhammad Al-Fatih memberikan sanggahan terhadap apa yang diceritakan. Muhammad Al-Fatih tidak menyanggah apa yang diceritakan oleh Espalanti tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Al-Qadhi? Al-Qadhi menetapkan potong tangan bagi Muhammad Al-Fatih. Padahal beliau sultan, ya kawan. Rajanya Turki pada saat itu. Ya, Espalanti. Kaget, gemetar Espalanti. Muhammad Al-Fatih juga demikian, gemetar. Gimana ini tangannya, dia seorang sultan akan dipotong tangannya. Espalanti berpikir, saya tidak bermaksud seperti ini wahai qadhi, kata Espalanti.
Saya hanya ingin agar Muhammad Al-Fatih menghargai pekerjaan saya, kata seperti itu. Akhirnya Muhammad Espalanti mengatakan, saya cabut kalau begitu ini saya, laporan saya cabut katanya. Ternyata setelah dicabut laporannya, ya, Al-Qadhi pada saat itu memberikan hukuman lainnya, yaitu Espalanti diberikan uang dinar 20 dinar setiap bulan oleh kerajaan, oleh sultan, ya, oleh sultan. Yaitu sultan wajib memberikan uang 20 dinar kepada Espalanti dan keluarganya ini setiap bulan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih bukan setiap bulan yang diberikan, setiap hari 20 dinar dia berikan. Saking senangnya bebas dari hukuman potong tangan ini, ikhwan. Ini hukum Islam, ikhwan. Hukum Islam tidak pandang bulu. Siapapun yang datang melapor dan terbukti melakukan kejahatan, wajib potong tangan kalau dia merupakan melakukan perbuatan potong tangan tersebut. Ya. Seperti kejadian Espalanti dengan Muhammad Al-Fatih ini. Pernah di zaman baginda Rasulullah SAW ada seorang suku Quraisy melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosanya itu adalah dia mencuri. Mencurinya ini mengambil harta orang lain melebihi ada kadarnya. Kadarnya itu adalah jika dia 2,5 gram, mencapai kadar 2,5 gram. Kalau pencurian di bawah 2,5 gram maka tidak dipotong tangan. Tapi kalau pencurian 2,5 gram ke atas, ini yang dipotong tangan. Ada seorang laki-laki dari golongan Quraisy ini melakukan pencurian tersebut dan sudah dilaporkan kepada Rasulullah SAW kejadian itu. Maka Rasulullah memberikan hukuman potong tangan bagi orang tersebut. Para sahabat yang lainnya itu merasa malu. Kenapa? Karena ini orang Quraisy ini. Orang Quraisy orang mulia. Suku yang paling besar di Jazirah Arab itu Quraisy, ya. Suku yang paling tinggi kehormatannya di sana. Rasulullah juga orang Quraisy, ya, orang Quraisy. Rasulullah menegakkan hukum potong tangan bagi orang tersebut. Akhirnya, ya, orang-orang Quraisy yang lainnya membujuk Rasulullah SAW. Tapi tidak ada yang berani menghadap Rasulullah SAW. Akhirnya mereka meminta syafaat dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak kesayangan Rasulullah SAW. Dia bukan anak Rasulullah, tapi dia anak Zaid bin Al-Harith, diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai anaknya. Pada waktu saat itu belum ada larangan mengadopsi atau mengangkat anak. Tapi setelah Rasulullah mengangkat anak tersebut, Usamah ini dipanggil Usamah bin Muhammad. Tapi setelah ada larangan mengangkat anak, ya, maka Rasulullah mengatakan Usamah ini bukan Usamah Muhammad, tapi Usamah bin Zaid namanya. Nah, karena cintanya Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid, para sahabat melihat begitu besar kecintaan Rasulullah kepada Usamah bin Zaid, mereka meminta kepada Usamah bin Zaid untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Meminta tolong kepada Usamah bin Zaid. Apa kata mereka? Ya Usamah, engkau adalah kecintaan Rasulullah SAW. Mereka minta syafaat. Akhirnya Usamah pun menghadap kepada Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuannya agar Rasulullah membatalkan hukum potong tangan tersebut. Usamah pun menghadap menemui Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tahu tujuan Usamah, karena Usamah sudah menyampaikan maksud dan tujuannya tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Atasfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau mau memberikan syafaat pada hukuman yang Allah telah tetapkan seperti ini? Marah Rasulullah SAW. Hilang kecintaan Rasulullah SAW yang tadi. Di saat Usamah bin Zaid ingin membujuk Rasulullah SAW agar Rasulullah tidak menegakkan hukum had tersebut. Besar kemarahan baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi, lau anna Fatimah laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad sekalipun yang mencuri, aku pasti potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Ini subhanallah ya. Ini hukum qisas ya ikhwan. Makanya antum kalau ke Arab Saudi, ke Madinah ataupun ke Makkah, kalau antum lihat di pasar tuh ada orang berantem misalnya gara-gara rebutan zabun, rebutan pelanggan misalnya, itu tidak ada yang saling pukul seperti kita di sini, tidak ada. Hanya begini-gini saja mereka. Ya.
Hanya dengan dada-dada aja saling begini-gini di antara mereka. Tidak ada yang saling pukul, apalagi mau bawa badik dari belakang. Tidak ada ya. Tidak ada. Karena takutnya mereka dilaksanakan hukum kisos tersebut kepada mereka. Antum bisa bayangkan, kalau antum jotos orang di giginya jatuh misal satu, antum akan dijotos di depan hakim sampai jatuh gigi antum satu. Siapa yang nggak ngeri kalau hukum seperti ini ditegakkan? Tapi lihat efeknya, subhanallah. Aman negeri Arab Saudi, ikhwan. Negeri yang menegakkan hukum ini aman, tentram, subhanallah. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, la yahillu dami mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Orang yang pernah menikah, kemudian berzina, atau orang yang masih dalam ikatan pernikahan kemudian berzina. Maka di sini baru dia halal darahnya, baru boleh dibunuh. Orang yang membunuh, boleh dia dibunuh. Dan yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, at-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agama Islam ya, kemudian memeluk agama lainnya. Nah, ini hukumannya ya kawan, dalam Islam itu harus dibunuh. Ya, dibunuh hukumannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya semua hukum yang ditetapkan ataupun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang tampak bagi kita adalah suatu hal yang sangat merugikan, ketahuilah sesungguhnya di balik hal itu ada nikmat yang tidak dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mukmin saja ya ikhwan. Antum lihat ketika ditegakkan hukum rojam ini misalnya, atau ketika ditegakkan hukum kisos ini misalnya, atau ditegakkan hukum bunuh ini bagi orang yang murtad misalnya. Subhanallah, tidak akan ada orang yang berani untuk melakukan tidak kezaliman kepada orang lainnya, ikhwan. Tidak akan ada yang berani. Tidak akan ada orang yang berani untuk mengganggu anak gadis orang lain. Tidak akan ada yang berani. Kalau dia memang gentle, kalau dia memang benar-benar berani, datangi orang tuanya. Pak, nikahkan aku dengan anakmu. Kalau dia benar-benar gentle. Tapi untuk dia mengambil kehormatan anak tersebut, tidak akan berani. Kenapa? Karena dia ingat hukumannya seperti ini. Ya, Umar ibn Khattab ketika dia menjadi seorang pemimpin, khalifah kaum muslimin, ada anaknya yang minum khamar, ikhwan. Minum khamar, anaknya beliau minum khamar. Dipukul dengan menggunakan tongkat sebanyak 100 kali oleh Umar bin Khattab. Sampai mati anak itu dipukul. Ini penegakan hukum Islam ya ikhwan. Tidak pandang bulu. Siapapun dia, kalau sudah melanggar, hukuman harus ditegakkan. Dan lihat efeknya ya ikhwan ya. Namun sebaliknya, tatkala hukum ini tebang pilih istilahnya ya. Tatkala hukuman ini tebang pilih ya, antum lihat akibatnya di masyarakat. Ketika orang lain ya, ketika orang lemah, orang mencuri singkong karena lapar misalnya di penjara ya, di penjara. Kemudian orang yang mencuri yang besar-besar dibiarkan begitu saja, keadilan tidak dirasakan oleh masyarakat ya ikhwan. Keadilan tidak dirasakan oleh masyarakat, walhasil masyarakat menjadi faudah, menjadi kacau balau masyarakat. Akhirnya ini menzalimi yang itu menzalimi yang ini. Tidak terjadi keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat jadinya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar keharmonisan tersebut tercapai? Tegakkan hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala ini. Laksanakan syariat-syariat Allah azza wa jalla ini. Aman kita di dunia, aman pula bagi kita nanti di akhirat. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah dari hadis ini adalah yang pertama kata beliau ihtiramu dima'il muslimina. Yang pertama faedahnya bahwa darah seorang muslim itu terhormat ikhwan. Darah seorang muslim itu terhormat. Tatkala hal ini tidak dilaksanakan ya. Tatkala hal ini tidak dilaksanakan, kita lihat di dalam setiap detik, di detikcom sekarang ini ada saja orang terbunuh. Ada saja orang terbunuh. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan hukuman ini. Orang yang membunuh hanya dipenjara 5 tahun. Ntar keluar, bunuh orang yang memenjarain, yang ngelaporinnya. Masuk lagi ya. Keluar lagi, ngelakukan pembunuhan lagi. Waliyadzubillah. Ini akibatnya ikhwan. Karena kita tidak menegakkan hukum syariat Allah tabaraka wa ta'ala ini. Jadi yang pertama, ihtiramu dima'al muslimina.
harga diri ataupun jiwa raga seorang muslim itu terhormat di sisi Allah tabaraka wa taala. Sampai-sampai kata baginda Rasulullah SAW tadi kita sebutkan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min mautil muslimin. Dunia dengan seluruh isinya ini hancur, binasa seluruhnya, itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya secara zalim kaum muslimin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka taala berfirman mengatakan, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." An-Nisa 93. Barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal dia selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Ini dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala sebutkan ancamannya bagi orang yang membunuh seorang muslim secara sengaja, ya ikhwan. Ini berharganya seorang muslim itu, ya ikhwan. Ya, berharga sekali. Walaupun bagaimanapun bentuknya seorang muslim tersebut. Misalnya dia jelek mungkin bagi kita, mungkin begitu ya. Dia berharga di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Pernah ada beberapa orang sahabat mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kan kakinya agak tirus. Tirus itu kecil betisnya. Ada angin ketika Abdullah bin Mas'ud mau naik korma, ada angin datang, tersingkaplah betis Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat tertawa, mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, jangan kalian tertawa, kata Rasulullah SAW. Ya, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud ini ya akan menerbangkan dirinya nanti masuk ke dalam surga. Kata baginda Rasulullah SAW. Nah, itu berharganya di jiwa seorang muslim, ya ikhwan, di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, anna ghairal muslim yahillu damuhu ma lam yakun mu'ahadan aw musta'manan aw dhimmiyan fa in kana kadzalika fadamuhu ma'sum. Bahwa jiwa seorang kafir, ya, jiwa seorang kafir ghairu muslim yahillu damuhu, akan halal darahnya jika dia bukan orang yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, dengan pemerintah kaum muslimin. Misalnya seperti apa? Misalnya orang kafir Australia ataupun dari mana saja datang ke Indonesia dengan menggunakan visa Indonesia. Ini namanya muahadan, memiliki perjanjian, ya. Muahadan namanya seperti ini, atau musta'manan namanya, ya. Tidak boleh bagi kita untuk membunuh mereka. Haram hukumnya, ikhwan. Ya. Muahadan itu artinya yang memiliki perjanjian. Misalnya Muslim Indonesia ya memiliki perjanjian kerjasama dengan Singapura atau dengan Korea misalnya. Yang Korea ini orang kafir. Tidak boleh bagi kita membunuh orang Korea, ikhwan. Haram baginya, ikhwan. Ya. Atau dengan Australia misalnya. Tidak boleh bagi kita untuk membunuh mereka walaupun mereka kafir. Kenapa? Karena mereka mu'ahad, memiliki perjanjian dengan pemerintahan kita yang sah. Kemudian wa'al musta'manan, orang yang musta'man. Musta'man itu artinya orang yang masuk ke negara kita dengan menggunakan visa yang sah. Ini musta'man namanya, yang dijamin keamanannya. Tidak boleh bagi kita untuk membunuh mereka. Makanya pembunuhan yang terjadi pada tahun 90-an dulu, bom Bali, ya, itu bukan ajaran Nabi, ikhwan. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah SAW tidak mengizinkan orang yang musta'man, yang masuk ke dalam negeri Muslim itu untuk dibunuh. Tidak boleh. Ini ajaran baginda Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian dengan negara Muslim, ya, itu dia tidak akan pernah mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Mencium baunya saja tidak bisa, bagaimana lagi dengan masuk ke dalam surganya. Ini Islam, ya ikhwan. Kemudian al-dhimmiyan. Dhimmiyan artinya adalah orang yang taat tunduk kepada syariat Islam. Misalnya di negara kita nih, ya,
negara kita ada orang-orang yang di luar agama kita. Kita azan atau kita melaksanakan ritual agama kita, mereka tunduk, mereka tidak melarang kita atau mereka tidak menghalang-halangi kita. Ini zimmi namanya. Mereka tunduk pada syariat kita. Fa in kana kadzalik fadamuhu ma'sum. Jika demikian, mereka adalah orang memiliki perjanjian dengan negara kita, mereka adalah orang yang dijamin keselamatannya, masuk ke negara kita dengan menggunakan visa yang sah. Mereka adalah yang zimmi, yang tunduk kepada peraturan negara kita, ya. Maka mereka ya maksum. Mereka dijaga keselamatannya. Mereka dijaga keselamatannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sehingga dengan demikian ya, yang boleh dibunuh orang kafir itu hanya kafir harbi saja. Kafir harbi, kafir yang membunuh kaum muslimin. Itu saja yang boleh dibunuh. Dan itu pun di dalam peperangan, ya, di dalam peperangan. Rasulullah SAW memiliki aturan-aturan dalam peperangan, ya ikhwan. Misalnya nih, muslim misalnya perang dengan orang-orang kafir misalnya. Maka ke dalam peperangan tersebut, kalau ada anak-anak, wanita, orang tua, atau orang yang di dalam tempat ibadah, ini tidak boleh dibunuh dalam Islam, ya ikhwan. Begitu mulianya Islam ini, ya ikhwan, ya, mengatur semua aspek-aspek yang ada dalam kehidupan kita demi kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Sehingga dengan demikian, kalau Islam ini ditegakkan, Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Kalau Islam ini dipraktikkan, rahmatan lil alamin, Islam tersebut akan benar-benar kita rasakan. Namun tatkala Islam di sana dikatakan teroris, Islam dikatakan radikal, ya. Sebabnya apa? Karena kita tidak melaksanakan syariat ini. Hadza wa jazakumullah khairan atas perhatian semuanya, ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin antum tanyakan, kita persilakan. Namun mungkin kita adzan terlebih dahulu, baru kita akan buka sesi tanya jawab insyaallah.